Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopri Apriyadi, NIM 2001010069. Di sini saya akan menjawab tentang UTS dengan dosen pengajar Bapak Ronald Aprianto SE MSI. Baiklah, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari soal UTS tersebut. Jawaban yang pertama, nomor 1. Budaya lokal merupakan aspek yang penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen, dan setiap pemasaran harus memenuhi budaya lokal ini. Sebagai contoh, kebudayaan di Indonesia adalah mengutamakan kekeluargaan, di mana produk-produknya mengusung kebersamaan dalam keluarga yang pasti laris manis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Bagaimana cara media cetak menggunakan public figure dalam pengiklanan produk STP? Yang pertama, strateginya itu menggunakan rekaman melalui video, dikirim melalui TV atau YouTube atau aplikasi penyedia layanan lainnya di media sosial. Untuk jawaban yang ketiga adalah itu dibagi menjadi 2 jawaban. Yang pertama, yang A. Dalam pendistribusiannya, PT Coca-Cola di Indonesia menyalurkan kepada para pengecer dan grosir dengan 90% diantaranya termasuk dalam kategori pengusaha kecil. Pendistribusian ini menggunakan perusahaan kargo. Dan sedangkan jawaban yang B-nya untuk promosi yang digunakan adalah terbagi menjadi 3. 1. Promosi yang memusatkan pada periklanan. 2. Promosi yang memusatkan pada penjualan secara langsung dengan cara member sampel produk pada konsumen. 3. Promosi yang memusatkan kepada pemasaran secara langsung. Baiklah, di sini saya akan menjawab langsung pertanyaan dari soal UTS nomor 4. Berikan penjelasan bagaimana STP dari perusahaan Grab. Yang pertama, strategi. Yang strategi dibagi menjadi 4. Yang pertama, dapat memesan layanan transportasi dengan hanya menunggu di rumah atau titik penjemputan yang kita inginkan. Yang kedua, bukan hanya jasa transportasi untuk berpindah dari lokasi satu ke lokasi yang lain, namun kita bisa memesan makanan dan minuman tanpa harus keluar rumah kita. Juga bisa mengirim barang atau paket tanpa harus mengunjungi agen pengiriman tersebut. 3. Dari segi driver atau mitra Grab sendiri, penghasilan yang didapat pun cukup lumayan dengan waktu kerja yang fleksibel. 4. Memberikan insentif dan bonus bagi para mitra Grab berhasil memperoleh pemesanan di jam tersebut yang ditentukan oleh Grab. Yang bagian kedua, weakness, dibagi menjadi 3. 1. Masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan layanan Grab dikarenakan mereka menganggap Grab yang akan mengantarkan mereka ke suatu tempat merupakan orang lain yang tidak mereka kenal sama sekali asal-usulnya. 2. Jika ojek pangkalan biasanya adalah penduduk sekitar yang sudah diketahui dan dikenal sebelumnya. 3. Beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh mitra Grab membuat masyarakat khawatir menggunakan Grab. Nah, bagian ketiganya, opportunity, dibagi menjadi 3. 1. Memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik dengan bergabung menjadi mitra Grab. 2. Dengan program Grab Loyalty Reward yang dimiliki Grab, pengguna aplikasi Grab akan semakin loyal atau setia menggunakan Grab sebagai penyedia layanan transportasi online favorit. 3. Selain diberikan kenyamanan saat melakukan perjalanan menggunakan Grab, juga diuntungkan dalam bentuk poin yang bisa ditukarkan untuk mendapatkan diskon merchant yang bekerja sama dengan Grab. Bagian keempat, threads, dibagi menjadi 5. Yang pertama, Grab bukanlah penyedia layanan transportasi online pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia. 2.
Persaingan yang terjadi sangat begitu ketat antara Grab dengan penyedia layanan transportasi lainnya. Adanya perusahaan sejenis yang memberikan transportasi tarif lebih murah dengan harga pasaran. 4. Munculnya perusahaan sejenis Grab di Indonesia yang menawarkan melebihi masing-masing membuat Grab harus bekerja keras guna menjaga eksistensi Grab di Indonesia. 5. Saat ini di beberapa daerah di Indonesia melarang masuknya layanan transportasi online yang membuat Grab harus pintar dalam mencari cara agar dapat terus menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal yang terakhir, soal nomor 5. Itu dibagi menjadi 2 jawaban. Yang pertama, itu jelaskan upaya dan manfaat organisasi dalam persaingan, dalam bentuk tanpa persaingan. Organisasi dalam persaingan itu dapat menyebabkan bentrok antara organisasi lain, dan tanpa persaingan itu dapat menjadi keluarga. Itu seperti menjadi kepala keluarga. Jawaban yang kedua, bagaimana cara mempresentasikan bentuk tanpa persaingan? Tanpa persaingan itu diimplementasikan dengan cara kita tidak berargumen dengan yang lain, bisa menerima dari suku, ras, agama, ataupun dari jenis kelamin. Sekian jawaban dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.